Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait permasalahan di Rempang, itu banyak sekali ormas yang membela dan mengkawal permasalahan di Rempang. Dari ormas Melayu, dari ormas lainnya, bahkan dari salah satu suku juga ikut bergerak membela masyarakat Rempang. Namun menurut sebagian yang lain, hal itu tidak perlu dilakukan. Kita percayakan sama pemerintah, yakni video dari Gus Fuad Pleret, dan Kiai Imaduddin, dan yang lainnya. Kita lihat videonya. Untuk Saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya. Pemerintah melalui Menteri Bahlil tadi sore sudah membuat pernyataan, sudah membuat kesepakatan dengan pemuda Melayu untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat. Negara wajib untuk memperhatikan hak-hak rakyat dan kepada rakyat wajib untuk menjaga ketertiban sehingga kedamaian yang kita inginkan bersama akan terwujud. Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri, dan kami menyuruhkan agar pemerintah harus memihak rakyat, menyelesaikan seadil-adilnya kepentingan rakyat Rempang sehingga rakyat Rempang mendapatkan hak-haknya yang harus mereka dapatkan. Nah, itu pernyataan sikap dari Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin. Nah, jelas beliau mengkritik tindakan Habib Rizik Syihab, dan tentunya ini bukan Habib Rizik saja. Seharusnya banyak ormas-ormas yang lain turun ikut andil dalam permasalahan ini. Nah, bagaimana menurut kita? Apakah salah dalam hal ini? Melihat dari video yang beredar tentang masyarakat Rempang, bagaimana mereka berjuang mempertahankan tanah mereka supaya mereka tidak diusir dari kampung halaman mereka. Nah, bagaimana cara kita bersikap mengenai hal ini dari berbagai macam pemikiran yang berbeda antara banyak orang ini? Kita lihat salah satu pendapat dari Komnas HAM ya. Jadi posisi Komnas HAM saat ini adalah kita meminta pemerintah untuk tidak melakukan relokasi warga, tetapi sebaliknya pemerintah bisa memindahkan lokasi pabrik yang akan dibangun oleh Xinji tadi. Itu posisi kami. Kalau Komnas HAM mengatakan bukan masyarakatnya yang direlokasi, tapi pabriknya yang dipindah lokasi. Nah, itu dari Komnas HAM. Nah, dari masyarakat bagaimana di Rempang? Ini ada wawancara dengan salah satu masyarakat, beberapa masyarakat di Rempang. Kita dengarkan keluh kesah mereka. Kami macam anak ayam aja dipindah, ada rumah ada. Yang dikhawatirkan sama warga nggak mau pindah ini kenapa, Bu? Kami tak mau keluar dari kampung kami. Kita tak mau. Tak kami. Kami tak ada, ini kampung nenek moyang kami, Dek. Tak nak. Tapi kalau ternyata dipaksa juga buat pindah, terus dipindah rumahnya, katanya dibangunkan rumah. Pokoknya kan harga mati, kami tidak mau digusur. Itu intinya. Kenapa nangis, Bu? Ibu kenapa nangis, apa yang dirasain? Saya sendiri, kampung halaman saya sendiri. Kampung kami di kampung kami tak mau keluar. Tak mau kami. Walaupun ditembak mati, kami tak mau. Kami tak mau keluar dari kampung kami. Kapan Jokowi, kami tak nak keluar. Nah, itu salah satu cuplikan dari wawancara dengan beberapa masyarakat di Rempang. Kita harus berhati-hati menyikapi permasalahan di Rempang ini. Kita dukung pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka, ingin memajukan negara ini dalam hal ekonomi dan semacamnya. Tapi kita harus melihat juga hak masyarakat dalam hal ini.
Nah, bahkan Menteri Bahlil juga sudah terjun ke Rempang untuk berdiskusi, berdialog dengan masyarakat di sana. Berarti tidak ada, Bapak izin penegasan berarti tidak ada relokasi ke pulau lain gitu ya Pak? Nggak ada. Pergeseran. Di Rempang saja. Jadi tulis kata-katanya. Siap Pak. Iya Pak. Tidak ada relokasi, yang ada pergeseran. Seluruh masyarakat di kampung situ Digeser. Meskipun yang statusnya nggak jelas tadi juga. Sudahlah, ini rakyat Republik Indonesia. Ya, kau jangan lagi memilah-milah. Cuman perlakuannya beda dong. Kalau contoh di kampung kamu, nenek moyang kamu sudah di situ. Tanah kamu sudah ada. Dengan orang yang baru datang 10 tahun lagi, kalau perlakuannya sama, kamu marah nggak? Masuk logika nggak? Nah, jadi itu pernyataan dari Menteri Bahlil. Ini bukan direlokasi. Ini tetap di Rempang. Masyarakat Rempang dipindahkan, pergeseran. Dan ada perbedaan antara masyarakat Rempang yang sudah turun-temurun tinggal di sana dengan masyarakat Rempang yang baru hadir di sana. Nah, ini keputusan atau pertimbangan yang cukup bijak bila kita bisa melihatnya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, kami juga sudah sepakat bahwa kalau bisa pergeseran itu masih dalam wilayah Pulau Rempang. Tadi malam dibilang begitu. Saya bilang kepada mereka, kepada orang tua ini dan Pak Suwandi, oke, saya dengar masukan kalian. Menteri Bahlil sudah menyampaikan beliau sudah berdialog dengan beberapa masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang penting untuk diajak berdialog, berdiskusi masalah investasi di Rempang ini. Dan sudah sepakat bahwa mereka masyarakat Rempang tidak akan dipindahkan dari Rempang. Mereka hanya bergeser, berpindah di Rempang, masih dalam wilayah Rempang. Itu kesepakatan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di sana. Ya, semoga masyarakat Rempang bisa mempertahankan hak mereka. Memang tujuannya untuk investasi. Ini penting menurut pemerintah dari beberapa pejabat yang menyampaikan seperti Menteri Bahlil. Namun kita harus berlaku adil dalam hak masyarakat ini, khususnya di Indonesia, karena dari berbagai macam suku, baik yang mereka minoritas atau mayoritas, tetap harus diperlakukan sama. Saya teringat dengan pernyataan Ibu Megawati ketika pemerintah ingin membangun bandara di Buleleng. Nah, pernyataan Megawati, beliau memprioritaskan kehidupan di Bali. Nah, seperti ini juga semestinya dilakukan terhadap masyarakat di Rempang. Karena mau menjadikan Bali sebuah daerah pariwisata. Saya bilang pada Presiden, Bapak jangan macam-macam loh sama Bali. Saya seprapat Bali loh. Loh betul, ketika mau dibuat yang namanya bandara lagi di Buleleng, saya ngomong sama beliau, enggak, ini warga negara Bali, saya bilang. Ya, kalau Bapak mau bikin, saya akan protes. Nomor 1, why? Karena itu hanya kehidupannya bagi kalangan menengah ke atas, tidak bagi masyarakat Bali. Nggak jadi. Rupanya nah, itu cuplikan video dari Ibu Megawati ya. Jadi dari beberapa cuplikan video yang sudah saya putar tadi, ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita dalam menghadapi konflik antara masyarakat Rempang ini dengan pemerintah. Semoga berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang baik pula. Dan tidak juga melebar menjadi konflik antara orang-orang lain, antara pihak-pihak yang lain. Cukuplah masyarakat Rempang dengan pemerintah yang lain. Kita hanya mengkawal supaya masyarakat Rempang mendapatkan hak mereka. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.